PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PKU Talk, We Need to Talk, channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo hadir kembali bersama saya Mufid. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai juleha. Mungkin sahabat PKU penasaran apa itu juleha, akan dikumpas tuntas oleh narasumber hari ini, yaitu beliau Bapak Nur Hadi Rianto. Selamat siang Pak Nur Hadi. Selamat siang Mas Mufid. Nah, Pak Nur Hadi itu Ketua Komite Syariah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Nah, tapi katanya juga beliau juga aktif sebagai Ketua DPD Juleha Kabupaten Wonosobo. Benar begitu Pak? Ya, alhamdulillah saya masih berorganisasi di Juleha. Ya hanya kebetulan saja saya sebagai ketua. Ketua Juleha DPD. Nah, sebenarnya Juleha itu apa sih Pak? Ya, Juleha. Kalau ini seperti nama seorang perempuan ya Mas ya. Ya, menarik sekali Pak untuk dibahas kali ini. Jadi Juleha itu singkatan dari juru sembelih halal. Juru sembelih halal. Ya, ini adalah profesi Mas. Secara pribadi ini profesi dan kelembagaan ini adalah organisasi profesi di mana Juleha ini memiliki tugas melakukan penyembelihan atau melakukan tugas-tugas untuk memastikan sebuah penyembelihan hewan itu berlangsung dengan benar dan menghasilkan daging yang halal. Tidak hanya benar ya Pak ya, tapi menghasilkan daging yang halal. Iya. Nah, Juleha itu apakah hanya ada di Wonosobo atau gimana Pak? Enggak, Juleha itu ini sudah organisasi nasional Mas. Sudah nasional Pak? Iya. Berarti setiap daerah ada Pak pengurusnya Pak? Setiap daerah memang ada yang belum ada pengurusnya. Hanya kita selalu mendorong teman-teman di setiap daerah, kalau ada kesempatan, ayo kita mendirikan Juleha sebagai bentuk syiar halal kita. Syiar halal ya Pak ya. Oke. Nah, mungkin Pak, tujuan dari adanya Juleha itu apa sih Pak? Ya, yang pasti adalah kita mendorong bagaimana terciptanya makanan yang halal di masyarakat. Kita tahu kan sebagian besar dari penduduk Indonesia ya di Wonosobo utamanya ini kan Muslim ya. Ya, benar sekali. Jadi kita ingin memastikan setiap penyembelihan ini adalah halal ya. Nah gini Pak, Bapak kan bekerja di Rumah Sakit PKU. Nah, mengapa Bapak menyukai atau terjun di bidang ini, dan adakah hubungan Pak atau korelasi dengan pekerjaan Anda yang di rumah sakit dengan Ketua DPD Juleha ini Pak? Iya, jadi kebetulan sekali kita kan rumah sakitnya sudah rumah sakit syariah. Ya. Iya, kita punya unit gizi itu juga sudah tersertifikasi halal. Ya, jadi saya ingin kita ini dakwah lewat rumah sakit ini, dakwah halal secara totalitas. Ya. Karena di rumah sakit kita itu juga setiap tahun mengadakan penyembelihan hewan kurban. Ya, Pak, benar sekali Pak. Jadi kita ingin mengedukasi masyarakat, ya lewat situ kita harus menjadi pionir di dalam penyembelihan yang halal. Berarti dengan nama Juleha ini identik dengan yang namanya hewan ya Pak ya. Nah mungkin kalau terkait tadi dibahas tentang kurban, itu kan hewan yang disembelihkan ada kambing, ada sapi. Terus itu tata cara penyembelihannya gimana Pak? Yang benar dan menghasilkan daging yang halal tentunya. Iya, itu tentu kalau kita bicara tentang hewan kurban, tentu harus dimulai dengan bagaimana hewan itu kita memilihnya. Nah, seorang Juleha itu punya kemampuan, ya dituntut untuk memiliki kemampuan di dalam mengidentifikasi bagaimana hewan ternak yang sehat, ya, dan mana yang tidak sehat, ya. Jadi ini penting dimulai dari itu. Kalau masalah halal atau haram itu yang pasti, ya. Ini kan banyak yang mempengaruhi ya Mas. Jadi mulai dari mana ini hewan berasal, ya. Kemudian bagaimana cara membelinya, dan yang paling pasti itu nanti adalah pada penyembelihannya. Karena tidak mesti bahwa karena ini Idul Adha misalnya, Idul Adha pasti ini hewannya halal, dagingnya halal, itu belum tentu.
Jadi bagaimana hewan itu disembelih sangat memengaruhi. Ya, ini kan sebenarnya sangat bermanfaat sekali untuk sahabat PKU ya Pak ya, karena sebentar lagi memang kita akan bertemu dengan Idul Adha yang otomatis akan menyembelih hewan kurban. Nah mungkin Pak bisa disebutkan ciri-ciri penyembelihan hewan yang baik Pak mungkin. Ya, jadi kita kalau menyembelih itu, jadi kalau zaman dahulu itu kan orang-orang tua ya. Sekarang anak-anak muda ini harus belajar memang bagaimana cara menyembelih yang benar. Ini penting sekali. Jadi yang pertama kita harus pede Mas, percaya diri seorang juleha itu. Memang pisau harus tajam. Ya. Jadi penyembelihan yang halal itu yang pertama harus dilakukan secara cepat dengan pisau yang tajam, ya. Dan itu harus memotong 3 saluran. Pertama saluran pernafasan, yang kedua adalah saluran makanan, ya, yang kemudian yang ketiga adalah saluran darah. Ya. Nah ini Pak, di Juleha itu kan ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia Pak. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak untuk standar apa saja sih yang harus dimiliki seorang juru penyembelih yang benar itu Pak? Ya. Jadi seorang juleha itu sesungguhnya dia harus mengikuti yang namanya uji kompetensi. Ya, jadi karena juleha itu kan profesi, dia ada sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP Mas, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ada elemen-elemen kompetensi yang harus dimiliki seorang juleha yang disebut dengan SKKNI itu. Ada 13 SKKNI. SKKNI ya. Jadi yang pertama adalah melakukan ibadah wajib. Ini penting sekali juleha. Karena jangan sampai kita ada nyembelih sih pinter Mas, tapi tidak pernah sholat. Kita kan tidak mungkin mau makan dagingnya ya kan? Ya, jadi seorang juleha harus melakukan ibadah yang wajib itu. Pasti. Dia harus sholat, dia harus bisa mengucapkan syahadat dan sebagainya. Ini harus dilakukan. Yang kedua, ini agak panjang Mas ya kalau kita mungkin poin-poin yang poin-poinnya ya Mas ya. SKKN yang kedua adalah menerapkan persyaratan syariat Islam. Ya, kemudian yang ketiga menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, jadi cakupannya luas sekali. Kemudian yang keempat melakukan komunikasi efektif. Ya, yang kelima adalah seorang juleha harus bisa mengkoordinasikan pekerjaan. Ya, kemudian yang keenam menerapkan higien dan sanitasi. Ya, ini penting. Ya, kemudian yang ketujuh menerapkan prinsip kesejahteraan hewan. Ini yang disebut dengan kesejahteraan hewan. Jadi juleha harus menerapkan prinsip itu. Kemudian yang kedelapan menyiapkan peralatan penyembelihan. Ini tugas atau kompetensi juleha yang ke-8. Kemudian yang ke-9 melakukan pemeriksaan fisik hewan. Dan yang ke-10 menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih. Ya, yang ke-11 menerapkan teknik penyembelihan hewan. Yang ke-12 adalah memeriksa kelayakan proses penyembelihan. Dan ini yang ke-13, ya ini penting sekali Mas, menetapkan status kematian hewan. Itu SKKNI juleha. Ya. Kalau saya amati tadi yang telah dijelaskan poin-poin tersebut, tidak hanya hewan ya yang kita perhatikan, tapi diri sendiri juga harus diperhatikan ya Pak, sebagai juru penyembelih gitu. Iya, jadi juleha itu harus betul-betul menyiapkan semuanya. Jadi bagaimana tempatnya, alatnya, dia harus bisa mengkomunikasikan dengan yang lain, mengkoordinasikan pekerjaannya, semuanya harus dia bisa mempersiapkannya. Nah, tadi kan dijelaskan yang poin terakhir Pak, harus bisa menentukan bahwa hewan tersebut sudah benar-benar mati ketika atau setelah disembelih. Nah, mungkin bisa disebutkan Pak ciri-ciri hewan yang sudah mati, dan kenapa harus menunggu setelah disembelih ada jarak berapa menit, harus dikuliti mungkin ya Pak ya? Iya, jadi gini, ini yang banyak terjadi di masyarakat adalah hewan setelah disembelih, ya belum jelas mati atau belum sudah dikuliti, sudah dipotong ekornya, sudah dipotong kakinya. Ini menjadi haram
Ini yang tadi saya katakan di depan, belum tentu meskipun Idul Adha yang dimakan itu adalah dagingnya halal. Kalau prosesnya salah menjadi salah, maka ada beberapa cara yang kita harus tahu untuk mendeteksi hewan setelah disembelih itu sudah mati atau belum. Ya. Yang pertama, caranya kita dengan menempelkan atau mendekatkan tangan kita ke hidung kurban, hewan kurban itu, ya. Kalau masih ada hembusan angin dari dalam, ya, hembusan nafas dari hewan, maka itu artinya belum mati. Belum mati. Ya. Yang kedua, cara kedua adalah kita mendekatkan jari kita ke mata hewan yang habis disembelih itu. Ya, seperti kalau di dunia medis di rumah sakit itu kan, dokter mendeteksi pasien itu bisa lewat mata, ya. Ya, sama. Kalau hewan nggak pakai stetoskop, Mas, cukup pakai tangan aja, ditempelin sedikit. Kalau pupilnya itu masih bergerak, itu masih ada tanda kehidupan. Kemudian di kaki, di kuku kaki itu di antara dua kuku itu kan ada celah. Di situ ditusuk dengan benda yang tumpul. Ya, kalau masih ada refleks kaki, itu masih ada tanda kehidupan. Satu lagi di ekor, di pangkal ekor itu kita tekan. Kita tekan agak keras sedikit. Kalau dia masih bergerak, berarti masih ada tanda kehidupan. Nah, kalau itu tanda-tanda itu belum selesai, artinya masih ada refleks, maka itu belum mati, tidak boleh dilakukan tindakan selanjutnya. Oh iya, Pak. Jadi untuk memastikan hewan itu sudah mati setelah disembelih, itu ada beberapa yang harus dilakukan, ya Pak, ya. Yeah. Nah, kadang kan kalau dipasarkan hanya mengira-ngira, Pak, oh ini sudah mati gitu. Jadi kita nggak ada teknik atau cara untuk menentukan hewan tersebut sudah mati atau belum gitu, Pak. Nah, kalau menurut dari Juleha itu sendiri, Pak, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang terjadi di masyarakat itu seperti apa, Pak, untuk saat ini, Pak? Iya, jadi ini sebagian masyarakat mungkin ya, jadi tidak semuanya. Ini masih menganggap kurban atau Idul Adha itu sesuatu yang remeh. Ya, padahal Idul Adha itu kan terjadi setiap tahun. Iya. Ya, artinya gini, remeh, tidak mempersiapkan jauh hari, ya, tidak memandang penting. Seperti contoh misalnya, kalau mau kurban masih harus menggali tanah. Ya, setiap tahun menggali tanah, disembelih di situ, darahnya nanti mengalir atau tidak, dan bagiannya tidak dipikirkan. Setiap tahun masih melakukan mencuci jeruan di sungai. Ini kan kalau sungainya dari atas bersih, dipakai untuk mencuci kotoran, yang bawah tercemar, Mas. Iya, benar sekali. Kalau airnya dari atas kotor, bukan tambah bersih juga kita mencuci di sungai, malah tambah banyak kuman. Dan sebagainya. Ya, bahkan mau mengikat sapi atau kambing aja masih bingung, cari kayu dan sebagainya. Akhirnya apa? Ikatannya tidak kuat, sapinya lari. Ini iya, kan, Pak, benar, Pak. Ini kan sesuatu yang kurang perhatian terhadap hari raya kita sendiri. Iya. Ya, jadi seperti itu. Di samping di masyarakat itu teknik-teknik baru di dalam penyembelihan itu mungkin kurang diperhatikan. Jadi masih, yang penting adalah ada itu Pak Modin atau Pak Kiai yang menyembelih sudah ada, padahal mungkin tenaganya sudah berkurang dan sebagainya, yang harus ada regenerasi. Nah, ini sangat penting sekali, Pak, ketika membersihkan jeruan hewan itu kan memang kalau dilihat itu banyak sekali yang melakukan di sungai, Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak, agar pelaksanaan tersebut tidak dilakukan di sungai lagi, Pak. Ya, jadi kalau sebuah kepanitiaan, misalnya di masjid punya halaman sedikit, coba dibangun di situ, ada tempat untuk menyembelih yang permanen, ada tempat untuk mencuci usus jeruan yang permanen, ya, kemudian itu baik darah maupun kotoran itu dihubungkan dengan septic tank khusus. Jadi septic tank itu tidak usah harus panjang, harus lebar begitu, cukup dengan diameter 1 meter itu sudah cukup, ya. Jadi tidak lagi kita harus ke sungai. Kita sudah punya tempat sendiri, punya tempat untuk membuang kotoran di septic tank sendiri. Ya. Mungkin untuk
teknis atau mekanismenya bisa lebih lanjut belajar di Juleha ya Pak ya? Ya, insya Allah bisa. Ini Pak, ini kan masih pandemi. Ya. Nah, mungkin dari Juleha itu apa ya, bisa cara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di masa pandemi Pak. Kan mungkin beda dengan penyembelihan hewan kurban sebelum pandemi ini Pak. Ya, jadi ini penting sekali untuk teman-teman kita supaya mengetahui bahwa pandemi kan belum berakhir. Ya, bahkan di tempat kita ini mulai meningkat lagi ya. Iya Pak. Okay. Nah, agar pandemi juga kita aman, semuanya aman, dan acara kita bisa berlangsung, coba mari kita tetap lakukan protokol kesehatan. Semua peserta yang terlibat pakai masker dan hindari kerumunan. Coba usahakan bagaimana dibuat shift, karena mungkin kan kurbannya banyak terus sampai sore. Nah, ini dibuat tenaganya shift. Jadi bukan sekali bruk gitu datang semua, yang terjadi adalah kerumunan. Jadi harus dibuat shift. Kemudian diusahakan kalau makan itu pakailah alat-alat makan yang sekali pakai. Jangan gantian gelasnya, gantian sendoknya, itu sangat riskan. Ya. Jadi itu diantara yang harus kita perhatikan, termasuk jangan ada kerumunan ketika membagi daging. Syukur-syukur kalau bisa diantarkan ke rumah-rumah yang mendapatkan jatah daging. Kalaupun tidak, ya harus antri, maka dibuat sistem juga supaya tidak datang dalam satu waktu. Kira-kira itu, Mas. Ya, terima kasih sekali Pak Nur Hadi atas perbincangan siang hari ini, dan tentunya sangat bermanfaat sekali untuk sahabat PKU menjelang Hari Raya Idul Kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Oke. Nah, cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk selalu ikuti channel podcast kami, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Sekian, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.